Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Saya mengaturkan salam kepada Bapak Ibu Saudara dan semoga kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan serta perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kembali dari firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dan kita beri judul yaitu penghambat aliran berkat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, sebelum masuk kita menggumuli sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan untuk menuntun semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Maha Kudus dan Maha Mulia, segala puji dan syukur sembah sujud kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, berkat lahir maupun batin, kesehatan, tuntunan, dan semua yang kami butuhkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Pada saat ini Tuhan berkenankan kami kembali akan menggumuli sabda firman-Mu. Kami mohon kuasailah kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai jalan pikiran kami, hati kami, jiwa kami, hingga kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sucikan diri kami ya Tuhan, hingga kami benar-benar layak untuk menggumuli sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan serta tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, hingga kami benar-benar layak menggumuli sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami haturkan doa kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca dari Ulangan 30. Ulangan 30, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, yang demikian sabda Tuhan. Ulangan 30 ayat pertama sampai ketiga ini diberi perikop dari LAI dengan judul Pulih Setelah Tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Demikianlah firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita beri judul renungan kita pada saat ini yaitu penghambat aliran berkat. Dari Ulangan 30 itu menceritakan bangsa Israel yang dihalau. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan dihalau atau diserakkan Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan yang dilakukan dengan menyembah Allah lain. Allah benar-benar marah dan murka. Dan demikian orang-orang itu diserakkan, dihalau dari tempat yang dijanjikan sebetulnya
untuk kehidupan yang baik. Mereka diserahkan kemana-mana, ke negeri orang-orang lain. Dengan demikian hidup mereka menjadi sengsara. Berkat Tuhan seperti tidak dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Hari demi hari yang mereka alami adalah penderitaan, kesusahan. Karena seolah-olah berkat Tuhan tidak pernah mengalir dalam hidupnya. Dan ada harapan sebetulnya yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Di mana bila mereka sadar bertobat, Tuhan akan mengembalikan keadaan mereka. Di ayat yang kedua, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi bertobat itu harus dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Keadaannya yang dulu enak, penuh bahagia, penuh berkat. Setelah diserahkan, dihalau oleh Tuhan ke negeri orang lain, mereka menjadi sengsara. Ini gambaran firman Tuhan yang disampaikan dalam renungan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita mungkin juga pernah merasa bahwa kehidupan kita mendadak berjalan dengan tidak menyenangkan. Mungkin pernah. Dan mungkin saat ini ada yang mengalami. Segala sesuatu terasa sulit untuk dilalui. Doa-doa kita terasa terhambat dan berkat Tuhan serasa berhenti mengalir. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ini mungkin dialami saat ini oleh Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin pernah mengalami. Dan mungkin nanti juga akan mengalami. Kita tidak tahu. Di saat-saat seperti itu janganlah kita menghakimi dan menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Kita koreksi diri kita. Sebab seringkali masalah terjadi bukan karena orang lain atau sesuatu yang dari luar kita, dari luar diri kita, namun seringkali masalah itu datang karena perbuatan dan sikap hidup kita yang keliru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita review, mari kita koreksi mengapa hal-hal yang demikian bisa terjadi. Dan ada peringatan di sini, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang-orang di luar kita. Karena kadang seringkali masalah itu datang karena perbuatan dan sikap hidup kita yang keliru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya berkat Tuhan bisa diibaratkan seperti sebuah sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Kalau kita menyadari hal itu. Tiap hari berkat Tuhan itu selalu ada. Biarpun berkat itu kadang sedikit, kadang banyak, kadang melimpah, kadang kering. Makanya di sini disampaikan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Biarpun kadang alirannya
cuma kecil, kadang alirannya besar, kadang sampai meluap. Namun aliran berkat itu bisa terhambat karena ada sesuatu yang menghalanginya. Apa itu? Lalu kita koreksi dalam diri kita. Kadang berkat yang seharusnya mengalir dengan deras, kadang-kadang ada seolah-olah yang menghalanginya. Apa saja itu? Kita lihat coba. Yang pertama adalah sampah. Aliran sungai kadang-kadang penuh sampah, jadi tidak bisa mengalir dengan lancar. Kadang kita tidak bisa mengalirkan hal-hal yang baik karena hidup kita ditutupi oleh sampah. Sampah dalam arti ini, dalam diri kita contohnya yaitu pikiran yang negatif, kebencian, iri hati, dan kemarahan. Ingat Bapak Ibu, inilah sampah di dalam kehidupan kita. Pikiran yang negatif, kebencian, iri hati, dan kemarahan. Kita perlu belajar mengendalikan diri kita. Jangan biarkan sampah-sampah itu menguasai hati kita. Buanglah segala hal negatif dengan membiasakan diri untuk berpikir yang positif dan merespon segala keadaan yang buruk dengan sikap yang positif, yang baik. Kita bisa menerima. Karena kalau kita selalu berpikiran negatif, kita sepenuh kebencian, kita penuh iri hati dan kemarahan, ini yang akan menghambat di dalam berkat yang dialirkan Tuhan seperti sungai sebetulnya, tapi terhambat oleh sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah batu. Ya, di dalam sungai biasanya ada batu. Batu dalam sungai kehidupan adalah kekerasan hati. Kekerasan hati. Tak jarang perbuatan orang lain membuat kita sakit hati, dendam. Sehingga sakit hati itu berubah menjadi akar pahit dalam hidup kita. Ini yang seringkali kurang kita sadari. Kekerasan hati membuat kita mengganjal hati kita dengan batu. Kalau sungai ada ganjalan batu, tentu alirannya tidak lancar. Demikian juga berkat yang ada di dalam kehidupan kita tidak lancar. Memang sulit kita belajar untuk memaafkan. Bila kita disakiti orang lain, kita harus belajar memaafkan, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Namun jika kita mampu melakukannya, hidup kita akan terasa damai dan semoga sejahtera. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus bisa memaafkan, mengampuni orang yang membuat kesalahan, yang berbuat tidak baik kepada kita, yang menyakiti hati kita. Kalau ini kita tidak bisa mengampuni, memendam di dalam kehidupan kita, akan menjadi akar pahit di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama sampah, yang kedua batu, yang ketiga lumpur. Lumpur adalah masa lalu. Mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk yang masih membekas di hati kita. Kita pun juga harus berdamai dengan masa lalu kita.
Kita tidak hidup di masa lalu, namun kita hidup di masa kini dan kelak akan hidup di masa depan. Jadi masa lalu kita yang mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak baik, kalau masih terpendam, masih terasa terus, masih membekas terus di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa merasakan damai. Maka masa lalu kita harus kita hapus di dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang. Dan kita akan berjalan terus menuju masa depan kita. Maafkanlah diri sendiri. Ya. Dan pusatkan perhatian kita kepada masa depan. Tuhan tidak menilai masa lalu kita. Kalau kita mau bertobat dan kita berjalan di dalam jalan kebenaran, Tuhan akan selalu memberkati kita. Sungai tidak bisa mengalirkan kehidupan kalau ada sampah, batu, dan lumpur. Demikian juga kita, mari bersihkan aliran sungai kehidupan yang ada dalam diri kita dengan segera bertobat dan ikhlas mengampuni sesama. Dengan demikian, kita siap menyongsong masa depan yang cerah, di mana berkat Tuhan senantiasa mengalir memenuhi hidup kita. Dan ingat, berkat Tuhan bukan hanya yang berupa duniawi atau kekayaan, tetapi berkat Tuhan, berkat rohani dan juga berkat jasmani. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin.